Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tulang. akan melaksanakan proyek biologi dengan media pembelajaran podcast mengenai tulang. Nah, sebelum lanjut ke podcastnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Syahputra. Nama saya Naila Nazwa Kholifa. Nama saya Rahma Ayu. Nama saya Jangan Indi Putri. Nama saya Winnie Kaulika. Nama saya Siti Nurhasana. Nama saya Farel. Hari ini saya mengundang siswa-siswi SMA Negeri 83 Jakarta, tepatnya 11D. Nah, silakan duduk semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini gue mengundang kalian semua. Gue penasaran sih, apa sih itu tulang dan juga bagian-bagiannya. Nah, di sini siapa sih yang tahu apa itu tulang? Oh, jadi tuh tulang itu tuh kayak bagian keras yang membentuk kerangka tubuh pada vertebrata, juga termasuk manusia. Buat kalian nih yang lupa atau belum tahu vertebrata itu apa, vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang ini memiliki dua bagian menurut zat fungsinya. Yang pertama itu jaringan tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua itu jaringan tulang keras atau osteon. Tadi kan lu kan ngejelasin tuh tentang jaringan tulang rawan. Nah, coba dong jelasin lebih lengkapnya, apa sih jaringan tulang rawan itu? Jadi itu jaringan tulang rawan atau kartilago itu dia tuh berwarna lebih terang dan lebih lentur. Terus matriksnya itu mengandung serat kolagen dan elastik sehingga bersifat lentur tuh. Terus yang kedua itu tulang rawan ini disusun oleh sel-sel yang disebut dengan kondrosit. Nah, kondrosit ini dibentuk oleh kondroblast. Terus kondrosit ini terdapat pada rongga-rongga matriks yang disebut dengan lakuna. Terus di sebelah luar tulang rawan ini diselubungi oleh jaringan ikat fibrosa yang disebut dengan perikondrium. Perikondrium ini berisi pembuluh darah untuk memasuk zat-zat makanan dan oksigen untuk ke dalam kondrositnya. Dari fungsi dari tulang rawan itu sendiri itu sebagai sendi atau mengisi ruang-ruang kosong antar tulang gitu. Terus tulang rawan itu juga ada 3 macam. Yang pertama itu saya sih menyebutnya HEF. H itu hialin, terus E itu elastin, yang ketiga itu F itu fibrosa. Terus yang pertama itu kan hialin. Hialin ini berwarna putih kebiruan atau kadang lebih bening. Terus dijumpai pada manusia di bagian sendi, di bagian tulang rawan rusuk, terus sama di bagian tulang rawan trakea. Nah, yang kedua itu tadi kan tulang rawan elastin. Kalau dia ini berwarna kekuningan dan gelap. Terus dijumpai di manusia di bagian daun telinga, di epiglotis, dan di dinding pembuluh autaciosus. Itulah pokoknya. Terus yang ketiga itu tadi tulang rawan fibrosa. Nah, kalau ini tuh berwarna buram keputihan, juga sifatnya keras. Terus dijumpai di manusia itu di bagian ruas belakang, ruas tulang belakang gitu. Oh, jadi begitu. Iya. Tulang rawan itu. Nah, tadi kan udah jelasin tuh jaringan tulang itu ada 2. Yang pertama itu jaringan tulang rawan, kalau nggak salah yang tadi udah jelasin sama Ajung, yang tadi banyak banget kan tadi tuh sampai pusing gua. Nah, yang kedua itu tadi ada jaringan tulang keras. Coba dari kalian sini semua ada yang tahu nggak sih apa sih itu tulang keras? Jadi itu tulang keras itu atau osteon. Jaringan tulang keras ini terbentuk karena jaringan tulang rawan yang mengalami kalsifikasi atau penulangan. Ciri-ciri yang saya katakan ini ada 7. Yang pertama ini berwarna lebih gelap serta tidak lentur. Lalu yang kedua tersusun atas sel-sel yang disebut osteosit. Dan yang ketiga, osteosit ini berasal dari osteoblast yang terdapat di dalam lakuna. Dan yang keempat, osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanal di kulit. Yang kelima, tulang ini tersusun atas unit, masing-masing unit dinamakan sistem Haffers. Yang keenam, sistem Haffers mengandung pembuluh darah. Dan yang ketujuh, yang memisahkan antara jaringan tulang dengan jaringan yang lain itu dinamakan periosteum. Dan tulang keras ini terbagi 2 macam. Yang pertama tulang kompak. Tulang kompak ini matriks tulangnya padat dan keras. Terus terbentuk dari berjuta-juta sistem Haffers
seperti lamela, lakuna, kanal di kulit, matriks tulang, serta saluran Haffers. Dan contoh dari tulang kompak ini yaitu tulang pipa. Dan yang kedua ada tulang spongiosa. Tulang spongiosa ini matriks tulangnya berongga, lalu terdapat di dalam tulang dan saling berhubungan dengan tulang sumsum. Contoh dari tulang spongiosa ini tulang pendek. Lalu tulang keras ini tersusun menjadi dua. Yang pertama tersusun atas matriks yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada glycosaminoglycans, lalu yang kedua ada serat osteokolagen, yang ketiga ada garam anorganik. Garam anorganik ini terdiri dari 4. Yang pertama kalium fosfat, yang kedua kalium karbonat, dan yang ketiga sedikit kalium fluorida serta magnesium fluorida. Lalu yang kedua tersusun atas komponen seluler ada 4. Yang pertama osteoprogenitor, yang kedua osteoblast, yang ketiga osteosit, dan yang keempat osteoklas. Wah, ternyata banyak juga ya tadi penjelasan mengenai jaringan tulang rawan dan juga tulang keras. Ya gitulah namanya jadi anak biologi. Kalau lu udah nyobain belum nih? Oh, gue sih kayaknya nggak bisa sih kalau ngapalin kayak gitu. Nah, tadi kan udah jelasin tuh penjelasan mengenai jaringan tulang rawan dan juga jaringan tulang keras. Dari kalian sendiri ada yang tahu lebih dalam gak sih apa aja sih bagian-bagian tulang yang lainnya? Nah, susunan itu terdiri dari struktur. Struktur itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada periosgeum. Periosgeum itu terdiri fungsinya itu untuk melekatnya otot rangka, untuk memberi nutrisi pada perbaikan tulang dan untuk perbaikan jaringan tulang. Nah, yang kedua itu ada tulang kompak. Tulang kompak itu teksturnya itu halus, padat, dan sedikit berongga. Nah, ini banyak ditemukan di tulang kaki dan tulang tangan. Yang ketiga itu tulang spons. Tulang spons itu teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Ini tersusun atas trabekula. Yang keempat ada endosgeum. Endosgeum itu jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Nah, yang kelima ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini lapisan paling dalam dan berbentuk jeli. Nah, ini tuh berfungsi untuk produksi sel darah. Nah, yang keenam itu tulang panjang. Tulang panjang dibagi menjadi 2. Yang pertama diafisis dan kedua epifisis. Nah, diafisis itu tersusun atas tulang kompak yang berbentuk silinder berat dan berisi sumsum. Nah, yang kedua itu epifisis. Epifisis itu lapisan yang bentuknya itu tulang spons yang diselubungi oleh tulang kompak dan dilapisi oleh tulang rawan persendian. Lah, banyak banget penjelasannya. Tadi juga sama si Ajeng jaringan tulang rawan. Terus juga Windy nggak tahu ini orangnya kemana jaringan tulang keras. Farel struktur tulang. Nah, lu penjelasannya tentang apa ini kalau boleh tahu? Jadi bentuk tulang itu ada 5. Yang pertama itu ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berperan untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Yang kedua itu ada tulang pendek. Tulang pendek ini berperan untuk memberi kekuatan pada area yang pergerakannya itu terbatas. Lalu yang ketiga itu ada tulang pipih. Tulang pipih ini itu berperan untuk memperluas permukaan pergerakan otot dan memberikan perlindungan. Lalu yang keempat itu ada tulang tidak beraturan. Nah, tulang ini tuh berbentuk tidak beraturan dan tersusun atas tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Nah, yang terakhir itu ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini berukuran kecil dan berkesambungan dengan tulang rawan dan tulang ligamen. Jadi yang selanjutnya itu ada proses pembentukan dan perkembangan tulang atau disebut juga osifikasi. Nah, yang pertama itu ada osifikasi intermembranosa, yaitu proses yang terjadi secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium yang membentuk tulang yang bersifat irreversibel. Nah, proses ini itu terjadi pada minggu ke-8 masa kehidupan janin yang terjadi pada tulang pipih penyusun tengkorak. Oh, begitu. Banyak bener ya. Jadi proses pembentukan tulang dan perkembangannya itu masih ada satu lagi yang akan dijelaskan oleh Windy. Nah, tadi kan katanya kan osifikasi itu kan ada 2. Yang pertama osifikasi intermembranosa. Nah, kalau boleh tahu satu lagi apa sih? Nah, yang kedua itu osifikasi endokondrial. Yang pertama itu proses ini terjadi pada tulang rawan yang digantikan oleh tulang keras sejak perkembangan embrio. Tetapi ada beberapa yang terjadi osifikasinya itu setelah kelahiran. Lalu yang kedua
di mana proses ini terjadi pada tulang pipa yang menyebabkan tulang tumbuh menjadi lebih panjang. Lalu yang ketiga ini di mana seluruh tulang rawan akan digantikan pada umur 18 sampai 25 tahun. Dan yang keempat, proses diafisis dan epifisis ini akan menyatu jika pertumbuhan tulang akan terhenti. Oh begitu, banyak bener. Berarti tadi ada dua ya. Yang pertama osifikasi intermembranasa dan juga osifikasi endokondrial. Ya. Oh. Nah tadi kan udah jelasin tuh. Yang pertama itu tadi ada jaringan tulang rawan dan juga tulang keras. Terus yang kedua tadi ada struktur tulang. Terus tadi siasana bentuk-bentuk tulang dan juga proses pembentukan tulang dan juga atau yang bisa disebut dengan osifikasi. Nah, lu mau jelasin apa lagi sih? Pertama itu ada faktor genetik, yang kedua ada nutrisi, yang ketiga ada sistem saraf. Nah, coba jelasin deh satu-satu. Nah, yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik itu biasanya setiap tinggi badan setiap anak mengikuti faktor genetik dari kedua orang tua mereka. Nah, yang kedua ada nutrisi. Nah, suflat merupakan bahan makanan yang terkandung itu ada protein, fosfat, kalsium, vitamin A, dan vitamin D. Mereka ini tuh untuk kesehatan tulang dan pertumbuhan tulang. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada sistem saraf. Gangguan sistem saraf biasanya diakibatkan adanya penyakit. Hal ini yang membuat pertumbuhan tulang itu terganggu, seperti poliomyelitis. Oh, banyak juga ya itunya ya. Emang kalau boleh tahu masih ada lagi nggak sih? Masih ada dong. Apaan tuh kalau boleh tahu? Yaitu faktor endokrin yang akan dijelas oleh Rahmat. Oh, oke. Nah, ini yang terakhir kan ya? Nah iya, tadi kan Naila nyebut, nah terakhir itu ada faktor endokrin. Jadi faktor endokrin itu ada 5 hormon. Nah yang pertama itu hormon paratiroid, yang kedua itu hormon tirokalsitonin. Nah yang ketiga itu hormon pertumbuhan somatotropin, yang keempat itu hormon tiroksin. Nah yang kelima itu hormon kelamin. Nah, tadi kan udah disebutin tuh apa jenis-jenisnya. Bisa dikasih penjelasan juga? Yang pertama itu penjelasannya itu dia itu melepas kalsium dari tulang ke darah. Nah yang kedua itu dihasilkan sel-sel parafikuler tulang dari kelenjar tiroid dan melepas osteolisis tulang. Yang ketiga itu dia itu dihasilkan oleh hipofisis anterior yang mengendalikan pertumbuhan tulang. Nah untuk penjelasan keempat itu dia itu mengendalikan pertumbuhan tulang. Nah untuk yang kelima itu terdiri dari estrogen untuk perempuan dan androgen untuk laki-laki dan untuk merangsang pertumbuhan tulang. Oh, jadi begitu penjelasannya mengenai bagian-bagian tulang. Ini udah selesai kan ya? Udah. Udah, makasih ya. Ya, Yang mau datang. sama-sama juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.